Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Miftah dengan NIM 12120700062. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika kelas 2B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan mereview perkuliahan pertemuan kedua dengan tema Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Isi Al-Quran secara garis besar, ada yang pertama itu sejarah atau kisah-kisah. Para ulama mengatakan bahwa sejarah atau kisah ini hampir sepertiga bahkan lebih dari isi Al-Quran. Ada banyak sekali kegunaan atau fungsi dari sejarah atau kisah-kisah ini menurut Al-Quran itu sendiri. Contohnya, sejarah selalu menjawab permasalahan yang ada di dunia ini. Contoh lainnya, sejarah akan memunculkan satu sosok yang menjadi idola, dan apabila sudah diidolakan, maka akan terus dipelajari atau akan terus menirukan idolanya tersebut. Isi yang kedua yaitu berisi hukum-hukum. Contohnya ada hukum waris, hukum pernikahan, hukum akidah, hukum fikih, dan yang lainnya. Dan isi Al-Quran yang ketiga itu berisi berita terkait masa depan atau masa yang belum dan akan kita lalui. Lalu hukum asal dunia ini adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya atau dalil larangan. Dan hukum asal akhirat atau ibadah ini adalah haram sampai ada dalil diperintahkannya atau dalil perintah dari ibadah tersebut. Dan dalam Al-Quran sendiri ada satu kata yang memiliki banyak arti. Seperti doroba itu ada artinya bisa memukul atau menghilang atau yang lainnya. Yang kedua itu ada yang satu arti namun memiliki banyak kata, seperti kata baik. Kata baik itu bisa diartikan sebagai hasan, thayyib, khair, sahih, dan yang lainnya. Sebelum melahirkan hukum, kita perlu memahami isi Al-Quran. Yaitu yang pertama ada sebab nuzulnya atau sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua ada mutasyabih. Yang ketiga ada tafsir. Yang keempat takwil. Dan yang kelima terjemahannya. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama. Maka ketika ada ayat Al-Quran yang menjelaskan sebuah permasalahan, itu menjadi sumber hukum utama dan tidak dapat ditawar lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.